Pemirsa, selamat kembali bersama saya, Gita Triveo akan menyajikan berita terkini di Kompas 86 TV dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, dan selamat menyaksikan. Pagi hari ini, Komisi 3 dapat menjadwalkan sebuah rapat dengar pendapat bersama pemohon Pak Doni beserta teman-teman, dan alhamdulillah sudah kita komunikasikan dengan beberapa pihak termasuk Dinas Pendidikan, Pak Naprion, kemudian BKPSDM yang diwakili Ibu Dian, dan ada inspektorat. Kita juga bersama-sama pimpinan Pak, kita ada Ibu Waka 1, Bu Heriati, dan seluruh teman-teman Komisi 3 hadir juga. Di tengah-tengah kita Pak Suwardi, beliau Komisi 2. Jadi mungkin ibu-ibu pengen kenalan nih, Ibu Biban yang kenalin ya. Ibu Bani Suparti, beliau dari fraksi Partai Demokrat dari Dapil 4 Bintan Utara dan SKL. Bu Bani, Bu Ketua, sudah 3 periode jadi anggota DPRD. Kemudian Ibu Waka 1, Ibu SKMH, beliau adalah dari Partai Demokrat. Bintan Kepri. Dalam rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan yang digelar pada hari Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, pukul 9 waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan secara resmi menyampaikan keputusan untuk menerapkan sistem outsourcing bagi 152 guru dan tenaga honorer yang datanya sebelumnya telah dihapus dari data pokok pendidikan Dapodik. RDP yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi 3 DPRD Bintan ini dihadiri oleh jajaran penting dari eksekutif, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Perwakilan Inspektorat Daerah, serta para kepala sekolah SD dan SMP. Yang paling krusial, RDP ini juga mempertemukan para pengambil keputusan dengan perwakilan langsung dari tenaga honorer guru dan tenaga kependidikan yang terdampak kebijakan penghapusan Dapodik. Kronologi dan dasar penghapusan Dapodik. Sebelumnya, polemik mencuat setelah Kepala Dinas Pendidikan Bintan Nafrion menginstruksikan penghapusan 152 nama guru dan tenaga honorer dari Dapodik. Kebijakan ini menuai protes keras karena dinilai dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi memadai, dan tanpa persetujuan dari para guru yang bersangkutan. Yang menjadi titik balik dan memicu perdebatan adalah pengumuman Dinas Pendidikan Bintan mengenai penerapan sistem outsourcing. Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk tetap mempertahankan keberadaan tenaga pengajar dan kependidikan yang diperlukan di lapangan, namun tanpa membebani anggaran daerah secara langsung dan sesuai dengan interpretasi dinas terhadap aturan penataan non-ASN. Implikasi dari sistem outsourcing bagi guru sangatlah besar. Mereka berpotensi kehilangan perlindungan hukum sebagai tenaga pendidik yang diakui negara, rentan terhadap fluktuasi upah, dan kehilangan akses pada berbagai program pengembangan profesi serta tunjangan yang melekat pada status ASN atau yang terdaftar resmi di Dapodik. Selain itu, profesi guru sebagai profesi mulia yang membutuhkan stabilitas dan jaminan karir, terancam direduksi menjadi sekadar pekerjaan temporer yang diikat kontrak dengan perusahaan pihak ketiga. Menyikapi keputusan ini, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Haja Viven Sundari, SIP, menyampaikan bahwa pihak legislatif mencatat serius usulan dari Dinas Pendidikan ini. Kami memahami kekecewaan para guru honorer. Keputusan penerapan sistem outsourcing ini adalah hal yang kompleks dan tentu memerlukan kajian mendalam dari berbagai aspek. Bukan hanya implikasi hukum dan anggaran, tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pendidikan, motivasi guru, serta kesejahteraan mereka, tutur Viven. DPRD Bintan menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam. Pihaknya berjanji akan terus mengawal permasalahan ini dan menuntut transparansi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan Bintan terkait mekanisme, pemilihan perusahaan outsourcing, serta jaminan yang akan diberikan kepada para guru. Martin, Kompas 86 TV melaporkan dari Kepri. Memerlukan tenaga pendidikan itu, tenaga teknis itu. Maka di kesempatan ini kita dari DPRD memintalah kepada kepala dinas untuk mendata ulang
untuk kebutuhan guru sesungguhnya dan kebutuhan tenaga teknis yang ada di sekolah. Nah, intinya kita akan membayarkan semua apabila itu sesuai. Nah, kalau tidak sesuai, tentu ini akan menyalahi. Maka tadi terkait tentang surat yang disampaikan oleh Kepala Dinas, tentu kita ingin dapat dilaksanakan oleh sekolah supaya tidak terjadi perpanjangan waktu mereka untuk bekerja. Kalau nanti didapati sekolah itu memerlukan tenaga misalnya kebersihan, tinggal melaporkan untuk kita outsourcingkan dan itu dibolehkan. Jangan kepala sekolah menggantung nasib dari teman-teman yang belum dirumahkan itu untuk terus mengajar, untuk terus berada di sekolah dengan tidak ada kepastian mereka kerjanya apa. Jadi kalau misalnya mereka diberhentikan karena tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya waktu lamanya bekerja tidak sesuai, tidak adanya SK bupati. Jadi mereka bisa mengusulkan, Ibu, seperti contoh di SD Bintan Timur tadi, mereka butuh tenaga kebersihan, mereka butuh tenaga TU, karena TU tak ada macam mana mengurus sekolah. Jadi mereka butuh itu dan kita persilakan mereka untuk mengusulkan, dan beberapa sekolah sudah merekrut itu dan itu dibolehkan. Nah, jangan kepala sekolah menunda-nunda waktu mereka untuk mengasih tahu bahwa terhitung tanggal 31 Januari 2025 mereka tidak diperpanjang. Karena siapa yang akan menggaji mereka? Karena di struktur anggaran kita nggak ada. Terus Bu, yang mereka itu kepala sekolah yang membayarkannya itu nanti itu bagaimana kepala sekolahnya Bu? Ya, itu kebijakan kepala sekolah. Kebijakan kepala sekolah untuk memberikan insentif kepada mereka. Ya kalau misalnya itu didapati, alhamdulillah. Yang kita khawatirkan kan sekolah-sekolah yang dananya nggak ada, di mana mereka dapatkan? Sementara Bapak dan Ibu guru kita, baik tenaga pendidikan itu berharap sekali karena mereka sudah ada di sekolah kan. Kedepannya Bu, pemerintah kita Bintan gimana Bu solusinya? Ya kita harus tegas untuk mengatur dunia pendidikan kita ini. Jadi kalau kurang guru ya betul-betul guru yang dicari gitu. Dan kita berharap kepala sekolah untuk tidak berimajinasi sendiri, ngangkat sendiri, sementara kebutuhan sekolah itu dibutuhkan guru yang diangkatnya tenaga teknis. Kita minta ketegasan itu, jangan sampai lagi ada kekurangan guru. Kita di tahun 2024-2025 P3K ini udah 231 tenaga teknis yang kita angkat. Sementara guru tuh hanya 46 orang P3K. Sementara yang kita keluarkan di lapangan itu adalah mereka kekurangan guru gitu. Tadi kita dapati ada satu sekolah yang bertumpuknya tenaga teknis di satu sekolah. Ada yang nggak punya satu pun, bahkan murid-muridnya disuruh nyapu, disuruh bersih kamar mandi. Sementara ada satu sekolah yang sampai 5. Nah, kalau kita bicara tentang yang tahu sekolah itu kepala sekolah. Menurut Ibu, ini ada kesalahan apa nih hingga teknis kerja di lapangan itu kayaknya macam tidak terakomodir tentang peningkatan pendidikan ini kalau kami melihatnya. Menurut Ibu gimana ini? Ya karena kepala sekolah tidak berani untuk memilah kepentingan sekolah dengan kepentingan pribadi. Ada satu sekolah itu kepala sekolah yang mengangkat anaknya untuk tenaga teknis, ya, ada yang dari sarjana ekonomi, ada yang dari tamatan SMA. Padahal di situ udah banyak. Itu tadi Pak Kadis itu kan ada pernyataan statement yang mungkin terkait pungli ya Bu.
Thank you for your loyalty, viewers. With me, Gina Dwi Veo on Kompas 86 TV. Don't forget to subscribe, follow, like, and share our news from various regions throughout Indonesia.